Aib wasit Argentina versus Mesir kena spill. Nama Indonesia ikut dibawa-bawa karena pernah dirugikan di playoff Olimpiade 2024. François Letexier, tolong netizen Indo berhenti menyerang saya. François Letexier baru saja melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan kali ini seluruh dunia menyaksikannya. Piala Dunia 2026, babak 16 besar, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, 8 Juli 2026. Argentina versus Mesir. Lionel Messi di satu sisi, Mohamed Salah di sisi lain. Dua nama terbesar di generasi mereka. Laga yang seharusnya menjadi salah satu momen paling indah di Piala Dunia 2026. Tapi, Letexier punya rencana lain. Mesir tampil luar biasa. Mereka tidak gentar. Dengan organisasi permainan yang rapi dan semangat membara, Mesir berhasil unggul lebih dulu. Suporter Mesir yang memenuhi tribun Atlanta mulai bermimpi. Mimpi yang selama bertahun-tahun tidak pernah terbayangkan, mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Mimpi itu mulai retak di menit ke-58. Mostafa Ziko mencetak gol indah. Mesir memimpin 2-0. Para pemain berlari bersorak, pelukan, teriakan, kegembiraan yang meluap. Letexier berjalan ke pinggir lapangan, meninjau layar VAR, dan mengangkat tangannya. Gol dianulir. Alasannya, Marwan Attia melakukan pelanggaran terhadap Lisandro Martinez, bukan saat gol terjadi, bukan di detik terakhir, tapi jauh sebelum proses gol dimulai. Keputusan yang langsung memicu tanda tanya besar dari seluruh penjuru dunia. Komentator dari berbagai negara geleng kepala. Mantan wasit profesional yang jadi analis di berbagai stasiun TV mempertanyakan konsistensi penggunaan VAR. Apakah setiap pelanggaran sekecil itu sebelum proses gol selalu dianulir, atau hanya ketika Letexier yang memutuskan? Dan kemudian, datanglah momen yang benar-benar membuat Mesir tidak bisa menerima. Menjelang akhir pertandingan, Mohamed Salah bergerak ke dalam kotak penalti Argentina. Julian Alvarez ada di depannya. Terjadi kontak. Kaki Alvarez tersangkut kaki Salah. Salah terjatuh. Seluruh pemain Mesir mengangkat tangan. Penalti, sangat jelas. Letexier tidak bergeming. Tidak ada penalti. Tidak ada pemeriksaan VAR. Pertandingan terus berjalan. Argentina langsung melancarkan serangan balik. Enzo Fernandez menerima umpan dan melepaskan tembakan. Gol, menit 90 tambah 2. Argentina menang 3-2. Mesir yang semula hampir menang, kini tersingkir dari Piala Dunia. Bangku cadangan Mesir meledak. Pelatih Hossam Hassan memprotes keras. Staf pelatih kiper Mesir, Sa'afan El-Sagir, diusir Letexier dengan kartu merah karena protes yang dianggap berlebihan. Dan disinilah, banyak orang mulai merasa pernah melihat adegan ini sebelumnya. Pelatih yang memprotes, staf yang diusir dengan kartu merah, tim yang merasa dirampok di momen paling krusial. Karena 2 tahun sebelum malam di Atlanta itu, ada bangsa lain yang sudah merasakannya lebih dulu. Indonesia. 9 Mei 2024, Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine, Prancis. Timnas Indonesia U23 melawan Gini U23. Laga playoff Olimpiade Paris 2024. Satu tiket, satu kesempatan. Impian seluruh bangsa Indonesia untuk pertama kalinya tampil di Olimpiade modern setelah puluhan tahun absen. Dan François Letexier ada di sana sebagai wasit utama. Menit ke-18, striker Gini U23, Algassi Mebah, bergerak masuk ke dalam kotak penalti Indonesia. Witan Sulaiman ada di dekatnya. Kaki mereka bersentuhan, dan Algassi jatuh di dalam kotak penalti. Letexier langsung menunjuk titik putih. Penalti untuk Gini. Dari tayangan ulang, kenyataannya sangat jelas. Kontak antara Witan dan Algassi terjadi di luar kotak penalti, bukan di dalam. Algassi bahkan terlihat sengaja merebahkan diri setelah masuk ke dalam kotak 16. Tapi tanpa VAR, karena FIFA memang tidak menerapkan VAR di playoff Olimpiade 2024, keputusan Letexier tidak bisa digugat, tidak bisa ditinjau ulang. Gini mencetak gol dari penalti itu. Indonesia tertinggal 0-1 dari penalti yang seharusnya tidak pernah ada. Shin Tae-yong sudah tidak bisa menahan diri. Dia memprotes keras di pinggir lapangan, menunjuk-nunjuk wajah Letexier, marah, bukan karena tidak profesional,
tapi karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa timnya sedang dirampok di momen paling penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Letexier merespons dengan kartu kuning. Lalu kartu kuning kedua, kartu merah. Shin Tae-yong diusir dari lapangan. Indonesia kalah 0-1. Mimpi Olimpiade Paris 2024 berakhir malam itu juga. Sekarang coba kita letakkan dua peristiwa ini berdampingan. Indonesia 2024 versus Mesir 2026. Penalti kontroversial yang menguntungkan lawan? Sama. Indonesia dapat 2 penalti gaib untuk Gini. Mesir kehilangan gol sah yang dianulir VAR. Pelatih yang memprotes dan staf yang diusir dengan kartu merah? Sama. Shin Tae-yong diusir Letexier. Staf Mesir diusir Letexier. Keputusan di momen paling krusial yang merampok kemenangan? Sama. Indonesia kehilangan tiket Olimpiade. Mesir kehilangan tiket perempat final Piala Dunia. Pola yang persis sama, dengan satu nama yang selalu ada di tengahnya. Dan ketika kontroversi Argentina versus Mesir meledak di seluruh media sosial dunia, netizen dari berbagai negara mulai menggali rekam jejak Letexier. Dan semua jalan menuju ke satu nama, Indonesia. Netizen Indonesia yang 2 tahun memendam kemarahan itu, akhirnya mendapatkan momennya. Kolom komentar diserbu, postingan lama Letexier dibanjiri, dan berbagai komentar mulai muncul-luran. Ada yang menulis, "Selamat datang di klub Mesir. Kita Indonesia sudah jadi korbannya sejak 2024. Ada yang komentar, "Shin Tae-yong sudah memperingatkan dunia 2 tahun lalu, tapi tidak ada yang mau dengar. Sekarang kalian merasakannya sendiri." Ada yang bilang, penalti yang diberikan Letexier ke Gini 2 tahun lalu ternyata bukan kecelakaan. Ini sudah jadi polanya. Dan ada yang paling menohok, Letexier bukan wasit. Dia adalah mesin pencetak kekalahan untuk tim yang tidak seharusnya kalah. Akun Instagram Letexier dengan nama François Letexier kini tidak bisa ditemukan lagi. Hilang dari permukaan internet. Diduga ditutup sendiri karena tidak sanggup menanggung banjir serangan dari netizen yang marah, terutama dari Indonesia. Dan beredar kabar yang ramai diperbincangkan di berbagai forum sepak bola bahwa Letexier disebut-sebut menyampaikan pesan tersirat kepada publik Indonesia. Tolong, jangan serang saya lagi. Saya hanya menjalankan tugas. Tolong, jangan serang saya lagi. Sungguh ironis. 2 tahun lalu ketika Shin Tae-yong memohon keadilan di pinggir lapangan, Letexier mengusirnya dengan kartu merah tanpa rasa bersalah. 2 tahun lalu, ketika jutaan warga Indonesia menangis karena keputusannya, Letexier tidak mengeluarkan satu kata pun permintaan maaf. Tapi sekarang, ketika netizen Indonesia menyerbu akun medsosnya, tiba-tiba dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba dia minta tolong. Ini bukan soal balas dendam. Ini adalah bukti bahwa di era media sosial, suara jutaan orang yang merasa dirugikan tidak bisa dibungkam hanya dengan kartu merah. Indonesia sudah pernah berbicara 2 tahun lalu, dan dunia tidak mendengar. Sekarang ketika Mesir mengalami hal yang sama, dunia akhirnya mulai mendengar. Federasi Sepak Bola Mesir sudah resmi mengajukan protes kepada FIFA. Mereka meminta penyelidikan terhadap seluruh perangkat pertandingan. Mereka menuntut transparansi dalam penggunaan VAR, tuntutan yang persis sama dengan apa yang dilontarkan Indonesia 2 tahun lalu. Tapi Indonesia tidak punya kekuatan diplomasi sepak bola sekuat Mesir. Indonesia tidak punya nama sebesar Mohamed Salah yang bisa menarik perhatian media internasional. Indonesia hanyalah negara Asia Tenggara yang kalah di laga playoff yang bahkan tidak banyak disaksikan dunia. Mesir berbeda, dan ketika Mesir berbicara, FIFA terpaksa mendengar. Semoga kali ini FIFA benar-benar bertundak, bukan hanya untuk Mesir, tapi juga sebagai pengakuan bahwa 2 tahun lalu, Indonesia juga seharusnya mendapat keadilan yang sama. Karena kalau evaluasi itu datang sekarang, itu bukan hanya kemenangan Mesir, tapi itu juga adalah kemenangan Indonesia. Kemenangan yang terlambat, tapi tetap berarti. François Letexier mungkin adalah wasit terbaik dunia di atas kertas. Wasit final Euro 2024, pemenang penghargaan IFACFS 2024. Tapi di hati jutaan pendukung sepak bola Indonesia dan Mesir, dia adalah simbol dari ketidakadilan yang nyata. Dan simbol itu tidak akan mudah hilang. Tidak peduli berapa banyak penghargaan yang dia terima. Tidak peduli berapa final yang dia pimpin. Karena di Clairefontaine pada Mei 2024, ada bangsa yang mimpinya direnggut. Dan di Atlanta pada Juli 2026, sejarah itu berulang. 1 wasit, 2 luka, dan 1 pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab. Sampai kapan FIFA akan terus mempercayai seseorang yang polanya sudah sangat jelas terlihat?
Gimana menurut kalian? Apakah FIFA seharusnya mengevaluasi Le Texier setelah semua ini? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.